Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Reflektif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teorema Pythagoras. Bagian pertama yaitu menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini nampak sebatang pohon. Kemudian ada seorang gadis yang sedang memandang pohon tersebut. Apa yang dilihat oleh gadis tersebut? Ada seekor burung yang berada di atas pohon. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk menentukan jarak antara si gadis tersebut dengan si burung itu? Tentu yang terpikir bagi kalian bisa saja dengan menggunakan meteran. Nah, hal ini bukan berarti salah ya, tapi hal ini dirasa kurang efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama. Caranya, disinilah kita akan menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita ke teorema Pythagoras, kita terlebih dahulu mari mengenal yang namanya siapa sih si Pythagoras itu. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Bilangan. Penemuannya yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras. Nah, di teorema Pythagoras itu menunjukkan hubungan antara panjang sisi dari segitiga siku-siku. Dalam teorema Pythagoras berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku lainnya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu sisi miring. Apa sih sisi miring itu? Nah, di sini ada beberapa gambar dari segitiga siku-siku. Kita lihat definisi dari sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian, sisi miring berada di depan sudut siku-siku. Nah, jika bukan berada di depan sudut siku-siku, maka namanya bukanlah sisi miring. Nah, kalau dari keempat gambar yang ada di sini, maka yang dinamakan sisi miring adalah yang bergaris merah. Ya. Kemudian marilah kita lihat teorema Pythagoras dalam konsep matematikanya. Ini ada segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga siku-siku juga dengan panjang sisinya sudah diketahui ya. Di sini C, B, di sini A. Nah, kemudian yang ini sisi A, B, dan C juga. Nah, untuk yang pertama berlaku hubungan, tadi kan kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Nah, ini sisi siku-sikunya, C sama B. Berarti sisi miringnya A ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat yang ini tambah C kuadrat. Nah, kalau yang gambar yang hijau yang kedua ini seperti apa? Sama juga, A kuadrat yang sisi miring ini berada di depan sudut siku-siku sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga dengan panjang sisi dari A ke B itu 9 cm, kemudian C ke B 15 cm. Nah, yang ditanya itu adalah panjang AC. Berapakah panjang AC? Untuk mencari panjang AC, berarti kita gunakan dulu konsep teorema Pythagoras. Seperti apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku, yaitu AB kuadrat tambah AC kuadrat. Di sini ya. Nah, ini bisa dibalik. Jadinya kalau seperti ini bentuknya, berarti kalau yang ditanya AC kuadrat berarti sama ya dengan BC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Nah, kemudian BC kan sudah diketahui 15 tadi ya, di B ke C itu 15 cm, maka ditulis 15 kuadrat. Kemudian AB diketahui di sini 9 cm, maka 9 kuadrat, sehingga menjadi 15 kuadrat itu sama dengan 225, 9 kuadrat itu sama dengan 81, sehingga AC kuadrat itu sama dengan 144. Kemudian AC-nya akar dari 144, yaitu 12. Jadi, panjang AC adalah 12 cm, berarti yang C. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar yang ada di sini.
Ini merupakan sebuah segitiga siku-siku juga. Yang diketahui sisi siku-sikunya itu 8 dan 15. Yang ditanya adalah panjang sisi miring. Ini merupakan soal yang sangat mudah ya. Langsung saja kita selesaikan. Berarti di sini X ya yang diketahui. Kemudian X kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat, sisi siku-sikunya tambah 15 kuadrat ya. Maka 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64, 15 kuadrat hasilnya adalah 245. Sehingga 64 tambah 245 hasilnya 289. Maka panjang X adalah akar dari 289, yaitu 17. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, untuk hari ini kita padahi dulu video kita kali ini. Kita akan melanjutkan video selanjutnya, yaitu tentang penerapan teorema Pythagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.